Sekarang kita membahas topik yang kedua, yaitu analisis struktur. Topik ini ada di chapter 6 di buku Ferdinand dan kawan-kawan dengan judul Analysis of Structure. Kita langsung saja membahas tentang contoh soal, yaitu struktur truss. Karena struktur di dalam mekanika ada 3, satu struktur truss, satu lagi struktur balok, dan satu lagi struktur frame. Soal nomor 2, pada struktur truss berikut tentukanlah gaya yang bekerja pada batang BC dan CD beserta jenis gayanya. Apakah gaya tekan atau gaya tarik? Dari gambar bisa dilihat bahwa di A ada tumpuan pin, di D ada tumpuan roll, di B ada gaya 10 kN, dan di C ada gaya 10 kN. Yang ditanya adalah FBC atau gaya pada balok BC dan gaya pada balok CD. Kemudian apakah gaya tersebut masing-masing tekan atau tarik? Langkah yang pertama adalah membuat diagram benda bebas pada rangkaian struktur. Sekarang strukturnya kita lepas dari si tumpuannya. Ini sekarang tumpuannya. Ketika kita lepas akan muncul gaya yang bekerja antara tumpuan dengan struktur. Ini adalah tumpuan pin, dia bisa menahan 2 buah gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah tumpuan roll, hanya bisa menahan gaya terhadap sumbu Y. Kemudian kita bikin asumsi bahwasanya gaya terhadap pin ini adalah FAX ke kiri dan FAY ke bawah. Maka akan ada reaksi dari tumpuan ini terhadap si struktur. Kalau tadi ini adalah FAX ke kiri, maka FAX ke kanan. Kalau FAY tadinya ke bawah, maka FAY di struktur akan ke atas. Sama halnya dengan ini, kalau kesetumpuannya ke bawah FDY, maka ke atasnya adalah FDY. Itulah yang disebut dengan reaksi tumpuan. Jadi reaksi tumpuannya yang mana? FAX, FAY, dan FDY. Terus diagram benda bebasnya adalah semua gaya dan struktur yang ada di kotak ini. Inilah yang disebut dengan diagram benda bebas. Langkah yang kedua adalah menghitung reaksi tumpuan di A dan di B. Karena tadi adalah ini tumpuan pin, maka ada FAX dan FAY, dan ini adalah tumpuan roll, maka ada FDY. Tinjau dengan keseimbangan statis, sigma Fx sama dengan 0, panah ke kanan positif, panah ke kiri negatif. Gaya yang bekerja terhadap sumbu X hanya ada FAX. Masukkan ke FAX ke sini, maka FAX sama dengan 0. Selanjutnya adalah gaya terhadap sumbu Y, sigma FY sama dengan 0, panah ke atas positif, panah ke bawah negatif, berarti FAY, FDY adalah positif, 10 dan 10 ini adalah minus. Semuanya kita jumlahkan, FAY ditambah FDY dikurang 10 dikurang 10 sama dengan 0. Maka FAY ditambah FDY dikurang 20 kN sama dengan 0. Dan FAY tambah FDY sama dengan 20 kN karena ini pindah cross kanan jadi plus. Selanjutnya adalah kita meninjau sigma momen di titik A sama dengan 0. Berlawanan arah jarum jam itu adalah positif, searah jarum jam itu adalah negatif. Maka momen di titik A akibat FAX dan FAY adalah 0 karena tidak ada jaraknya. Tetapi kalau FDY ada, lihat jaraknya yang tegak lurus. Yang tegak lurus itu adalah 4 meter. Berarti FDY dikali dengan 4 meter itu hasilnya positif karena berlawanan arah jarum jam. Makanya dia di sini positif, FDY dikali 4 meter. Tetapi karena 10 kN ini jaraknya juga 4 meter. Ini searah jarum jam, dia mutar di titik A. Maka dia minus 10 kN dikali dengan 4 meter. Kemudian ini juga akibat 10 kN ini. Ini juga searah jarum jam, jaraknya 10 meter, 4 tambah 6. Jadi minus 10 kN kali 10 meter sama dengan 0. Ini bisa kita selesaikan. Maka FDY sama dengan 140 kN dibagi dengan 4 meter. Meternya saling menghilangkan. Maka 140 kN dibagi dengan 4 hasilnya 35 kN. Maka inilah FDY. FDY kita substitusikan ke sini, maka diperoleh FAY. FAY ditambah FDY sama dengan 20 kN. FAY ditambah 35 kN dari sini.
sama dengan 20 kN, FIY sama dengan 20 dikurang 35 sama dengan minus. Apa artinya gaya minus? Tadi arah panah kita bikin ke atas. Seharusnya hasilnya adalah positif, tetapi hasilnya sekarang adalah negatif. Berarti FIY itu arah panahnya ke bawah. Nah, arah panah menjadi ke bawah. Lihat ini FIY-nya jadi ke bawah. Maka reaksi tumpuannya adalah FAX sama dengan 0, FIY 15 kN, dan FDY 35 kN. Ini 35 kN, ini 15 kN, dan panahnya sudah ke bawah. FAX sama dengan 0. Langkah 3, menghitung gaya pada setiap batang dengan metode join. Karena yang ditanya adalah batang BC dan CD, maka yang kita tinjau lebih mudah dari join C. Kita lihat join C. Ini join C-nya. Ada satu buah gaya di situ 10 kN. Di modelnya seperti ini. Kemudian ada gaya yang mengarah pada batang BC dan batang CD. Ke CB dia namanya FCB, arah panahnya kita belum tahu sehingga kita bikin dulu garis putus-putus hijau. Kemudian juga FCD, arah panahnya juga kita tidak tahu, kita bikin dulu arah gayanya putus-putus warna kuning. Kemudian kita mengubah ini menjadi segitiga tertutup yang saling mengejar. Jadi panahnya harus saling mengejar. Sehingga kita buatnya seperti ini, tadi ke bawah supaya di segitiga ini dia mengarah ke sana. Ini panahnya, dan ini panahnya ke sana. Nah, ini dia. Sehingga dia modelnya seperti ini. Sudah dapat. Supaya kita bisa menghitung berapa FCB dan berapa FCD, ketika ini sudah terbentuk menjadi segitiga, kita harus membuat perbandingan panjang gaya atau perbandingan panjang panah. Caranya dari mana? Dari sini. Kalau ini adalah segitiga, karena ini adalah tadi kita tinjau BC dan CD, dan ini adalah salah satu gaya BD yang ada di hadapan CB dan CD. Ini adalah 3 meter, kemudian BC adalah 6 meter, berarti CD adalah bisa dicari dengan Pitagoras. CD sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya 6,7. Artinya kalau ini adalah nanti setara dengan yang ini yang tegak lurus. Kalau misalnya di segitiga berarti dia di sini. Jadi ini sekarang 3 setara dengan 3. Yang ke CB itu setara dengan 6 satuan. Dan DC itu setara dengan 6,7 satuan. Berarti itu menjadi perbandingan sekarang. 3 satuan itu setara dengan 10 kN. CB itu setara dengan 6 kN kalau kita ingin menghitung FCB. Maka bisa kita lakukan ini. Untuk menghitung FCB, 10 kN setara dengan 3. FCB setara dengan 6. Kemudian kita kali silang, maka FCB sama dengan 3 kali FCB sama dengan 6 kali 10 kN. Berarti FCB sama dengan 60 kN dibagi 3, dan FCB sama dengan 20 kN. Maka FCB sama dengan FBC sama dengan 20 kN. Maka dengan cara yang sama bisa kita lakukan untuk mencari FCD. Maaf, sebelumnya kita lihat dulu apakah gayanya tekan atau tarik. Tadi ini adalah pinnya, arah panahnya ke sini sama dengan ini, karena dia melihatnya dari sini ke sana panahnya. Maka kita lepas pin itu tadi dari si batang BC supaya ini bisa gayanya saling menghilangkan. Berarti arah gaya dari si batang adalah berlawanan arah dengan gaya dari si pin tersebut. Besarnya sama, arahnya yang berlawanan. Berarti kalau kita lihat batang BC, arah panahnya ke kanan, dia menarik batang BC. Maka batang BC ini adalah batang tertarik atau disebut dengan tension. Berarti jawabannya adalah gaya CB atau gaya BC itu besarnya 20 kN dengan jenis gayanya adalah gaya tarik atau tension. Kemudian kalau kita ingin mencari CD, kita bikin perbandingan lagi. 3 itu setara dengan 10 dan 6,7 setara dengan CD atau FCD. Kemudian kita kali silang,
maka diperoleh seperti ini. 6,7 kali 10 hasilnya sama dengan 3 kali FCD, maka FCD sama dengan 22,3 kN, maka FCD sama dengan FDC. Kita tinjau lagi pinnya. Ini tadi adalah pin C, jadi dia panahnya tadi mengarah ke si pin. Supaya dia saling menghilangkan, berarti arah yang ke batang CD adalah seperti ini, saling menghilangkan, besarnya sama, arah panah berbeda. Nah, sekarang batang CD ditekan sama si gaya ini, berarti batang CD adalah tekan atau kompresif dengan besarnya 22,3 kN. Nah, begitulah cara sederhana untuk menyelesaikan gaya-gaya yang bekerja pada batang suatu struktur truss. Nah, kita lihat sebentar soalnya. Karena di soal ini yang ditanya adalah batang CB dan CD, maka kita tinjau dari join C. Kemudian kalau misalnya kita diminta untuk menghitung berapa gaya pada AD dan AB, bisa kita tinjau dari join A. Tadi di join A sudah diperoleh gayanya dari reaksi tumpuan, yaitu FI FAX sama dengan 0 tadi. Ini FAX sama dengan 0. Berarti ada FI, berarti ada nanti gaya di sini FI. Kemudian tinjau join A dengan cara seperti menghitung bagaimana cara meninjau di join C. Jadi nanti ujiannya ya dibalik-balik aja, ditanya yang mana, bisa saja nanti AB yang ditanya atau AD. Kalau menghitung dari BD bisa dicari dengan cara meninjau join B, atau bisa dicari dengan meninjau join D. Saya pikir untuk perhitungan gaya pada batang struktur truss sudah cukup. Nanti Anda belajar dari rekaman ini. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya sebagai dosen yang bertanggung jawab di mata kuliah ini. Sekian, selamat belajar dan terima kasih.